Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 27, Wanita Cantik. Mari kita sarapan sebelum pergi, Cao Cao berkata dengan senyum di wajahnya. Keduanya baru saja terbangun dari trans mereka. Baru saja membuka matanya, Su Min sedikit terkejut. Dia segera tertawa terbahak-bahak pada ular di depannya. Itu jelas tidak memikirkan hal lain selain kapan makanan berikutnya akan disajikan. Mandi cepat dan mengenakan pakaian terbaiknya, Su Min melangkah keluar dari kamar dengan seekor ular melingkari lehernya. Keduanya menemukan meja di dalam restoran dan duduk, menunggu pelayan memperhatikan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum dia akhirnya diperhatikan. Begitu makanan tiba di meja, ular itu melepaskan diri dan bergegas memakan piring satu demi satu. Sekali lagi, pemuda itu bertanya-tanya kemana semua makanan itu hilang, karena ular itu sepertinya tidak pernah kenyang. Setelah menghabiskan makanannya, Su Min dengan cepat bergegas keluar pintu dan menuju paviliun harta karun yang memikat. Tangannya dengan lembut menepuk kantongnya untuk memastikan bahwa bunga yang akan dia jual masih ada di sana. Berjalan melalui kota, Su Min melihat bahwa toko-toko perlahan-lahan dibuka. Beberapa warga bangun dan sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari mereka. Dia bermanuver di sekitar untuk menghindari lalu lintas volume tinggi orang. Kecepatannya dengan cepat berubah saat dia berjalan menuju gedung yang dia kunjungi sehari sebelumnya. Melihat gedung di siang hari bolong, pemuda itu menekuk lehernya ke belakang dengan takjub. Sinar matahari menyinari bangunan batu giok putih yang indah. Setelah melihat bangunan itu di malam hari, bangunan itu indah dan diterangi oleh api, tetapi tidak seindah sekarang. Giok tembus pandang berwarna putih susu saat cahaya menyinarinya. Sinar matahari mencapai sampai ke paviliun itu sendiri. Sinar cahaya bersinar ke berbagai meja di mana, di belakang masing-masing, adalah pekerja dari paviliun harta karun yang memikat. Mereka semua melihat berbagai barang yang disiapkan untuk dijual. Melihat ini, Su Min sedikit mengernyit. Dia ingin menjual bunga matahari kerinduan. Namun, jika dia mengambilnya di lokasi seperti ini, itu akan langsung berubah menjadi bunga matahari bernafsu. Ramuan itu tidak lagi bernilai setengah harga seperti sebelum transformasinya. Ketika Su Min melihat sekeliling, ada lebih sedikit orang yang berkerumun di meja lebih jauh di ruangan itu. Orang bisa tahu bahwa semakin jauh masuk, semakin jarang barangnya. Akhirnya, tidak ada seorang pun yang hadir di meja kecuali petugas yang menunggu untuk menilai barang-barang yang dibawa kepada mereka. Meskipun Su Min telah berakhir, sinar matahari masih menyinari batu giok yang tembus cahaya. Hanya desahan yang bisa dikerahkan oleh pemuda itu. Setiap langkah yang dia ambil, semakin jauh ke paviliun, semakin banyak orang akan mulai meliriknya. Sekarang setelah dia mencapai akhir, semua orang yang meliriknya berpikir bahwa dia adalah turis yang tidak tahu apa-apa tentang sistem mereka atau tuan muda lain yang ingin terlihat lebih penting daripada dia sebenarnya. Namun, ini tidak terjadi. Su Min tidak bisa melakukan apa-apa selain menghela nafas dalam-dalam sekali lagi. Tepat ketika dia hendak berbalik ke arah salah satu pegawai, seorang wanita datang berjalan ke paviliun dari sisi yang berlawanan. Wanita ini adalah kecantikan yang menakjubkan dari malam sebelumnya. Dia adalah orang yang berhasil menjual bunga matahari kerinduan dengan harga yang mencengangkan. Meskipun Su Min tidak merasakan ketertarikan yang lebih dalam pada wanita itu, dia masih merasa bahwa dia mungkin dapat membantunya. Bukan hanya dia yang mengenalinya. Dia juga mengenali anak muda yang tenang dari malam sebelumnya. Dia adalah orang yang telah menyeringai tanpa terlalu tertarik padanya untuk bergabung dengan hiruk-pikuk penawaran. Melihat seorang pria muda yang mampu tidak terpesona olehnya adalah berita. Itulah sebabnya dia merasa sedikit marah dan penasaran pada saat yang sama. Dia langsung mulai angkuh ke arahnya. Dia membiarkan pinggulnya yang memikat bergerak memesona dari sisi ke sisi. Bibirnya yang indah menyebabkan semua pegawai di sekitarnya menatapnya, terpesona. Namun, Su Min masih tidak terpengaruh oleh pinggulnya yang melenggang dan matanya yang indah dan dalam. Melihat ini, wanita itu tidak langsung menyerah. Keyakinannya mulai sedikit goyah karena dia tidak mampu memikirkan cara merayu seorang pria muda sendirian. "Halo, teman muda," katanya dengan suaranya yang paling memikat dan merdu. Senyum lembut terlihat jelas di wajahnya. Pada saat yang sama,
dia mengedipkan mata dengan nakal pada pemuda itu dan bertanya, apa yang membawamu ke sini? Saya punya beberapa item yang saya ingin Anda nilai, kata Sumin langsung. Suaranya tidak pernah bergetar dan matanya menatap lurus ke mata wanita itu tanpa berkedip. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda memerah. Tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan atau reaksi terhadap tindakannya. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan wanita itu hampir meledak karena marah. Bertemu dengan seorang pria yang mampu sepenuhnya mengabaikan manfaatnya terlalu membuat frustrasi. Jika Anda memiliki item untuk dinilai, saya yakin orang-orang ini mampu membantu Anda, katanya. Senyum lembut masih tersisa di bibirnya saat dia menolak untuk mengakui kekalahan. Aku tahu, jawab Sumin sambil melihat ke meja. Matanya mengamati sekeliling dan memperhatikan bahwa banyak pegawai yang memelototinya. Mereka jelas tidak puas dengan perhatian yang diperoleh Sumin dari kecantikan lokal mereka. Aku butuh tempat untuk memajang barangku. Di suatu tempat tanpa sinar matahari, kata Sumin lugas. Kata-katanya menyebabkan wanita itu mengangkat alis karena terkejut. Di suatu tempat tanpa sinar matahari, katamu. Wanita itu melanjutkan dan Sumin mengangguk. Si cantik bertanya perlahan sambil tangannya perlahan mengetuk dagunya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang cantik berubah menjadi senyum lebar yang berseri-seri ke arah Sumin. Setiap manusia akan merasakan jantung mereka berdetak sedikit lebih cepat dari senyuman seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa menerima sinar matahari pasti membuatku penasaran, lanjut wanita itu. Silakan ikuti saya. Saya memiliki ruangan yang indah di mana saya secara pribadi dapat memastikan untuk menilai barang Anda dengan harga yang tepat. Kalau begitu aku akan menerima tawaranmu, kata Sumin dengan senyum lembut di wajahnya saat dia berhasil menenangkan detak jantungnya. Tanpa basa-basi lagi, dia mengikuti wanita cantik di depannya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya. Mengikuti di belakang keindahan, mereka meninggalkan paviliun dan di belakangnya ada sebuah bangunan besar. Itu adalah pusat pengelolaan paviliun harta karun yang memikat. Mengikuti keindahannya, Sumin memperhatikan bahwa bangunan ini tidak dibuat oleh batu giok putih tembus pandang seperti paviliun itu sendiri. Sebaliknya, itu dibangun dari batu merah. Dalam banyak kamar di hub, kecantikan pergi untuk satu tertentu secara khusus. Silakan masuk, katanya dengan suara memikat. Dia dengan senang hati membukakan pintu untuk pelanggan muda itu. Matanya menatap ke arahnya yang menyebabkan pria muda itu menghela nafas dalam-dalam. Bukan karena Sumin tidak menghargai keindahan di depannya dan juga tidak terpengaruh oleh perilakunya. Alasan tindakannya adalah karena pemuda itu sering melihat bahwa orang-orang di sekitarnya telah menjadi musuhnya. Guru lamanya yang dia hormati selama bertahun-tahun adalah contoh utama. Sumin tidak punya ruang untuk orang lain di dalam hatinya. Tidak peduli betapa cantiknya mereka. Berjalan melewati Sumin, wanita itu berjalan menuju meja tempat dia duduk dan memberi isyarat agar Sumin duduk di seberangnya. Pria muda itu dengan cepat mengikuti gerakannya dan duduk. Dengan gerakan tangannya, jendela tiba-tiba terhalang dari semua cahaya. Ruangan itu memancarkan cahaya terang karena hanya beberapa cahaya lilin yang membuatnya tetap menyala. Ini adalah sesuatu yang tampak alami karena banyak penjual ingin tetap anonim. Melihat wanita yang dengan penasaran mengamatinya, dan sambil menghela nafas, pemuda itu membuka tasnya dan dengan gerakan sembunyi-sembunyi, menarik satu bunga matahari kerinduan sambil dengan terampil menyembunyikan sisa isinya di dalam tasnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa memamerkan kekayaannya tidak dianjurkan. Mata wanita itu langsung melebar saat melihat bunga matahari kerinduan. Dia sangat akrab dengan bunga itu karena dia telah menjual satu malam sebelumnya, dan mengetahui bunga matahari, dia juga tahu berapa nilainya. Jelas bukan itu yang dia harapkan untuk melihat pemuda itu mundur. Membersihkan tenggorokannya, wanita muda itu melirik pria muda yang bersandar di kursi. Matanya tenang dan seringai di wajahnya. Sumin merasakan kepuasan aneh karena memukau wanita yang telah melakukan segala daya untuk membuatnya masuk. Ini adalah bunga matahari kerinduan. Dia mengatakannya sebagai pertanyaan. Tetapi tanpa memberinya waktu untuk merespons, dia mengambil bunga di tangannya. Dia melihatnya dari setiap sudut dan di setiap sudut dan celah sementara wajahnya semakin heran. Ini memang bunga matahari kerinduan, katanya sambil mendesah kagum.
Hanya setelah beberapa saat dia akhirnya berhasil bangkit kembali. Tatapannya dialihkan kembali ke pemuda di depannya dan matanya sedikit menyipit. Aku berasumsi bunga matahari kerinduan dari kemarin juga muncul dari tasmu itu, katanya dengan suara lembut dan penuh perhatian. Saya punya tebakan yang cukup bagus bahwa Anda memiliki lebih dari satu bunga matahari ini, apakah itu benar? Tanpa menjawab, yang dilakukan Sumin hanyalah mengangkat bahu. Dia tidak tertarik untuk memberitahu Vixen ini dengan tepat berapa banyak kekayaan dan berapa banyak bunga matahari yang dia miliki. Bunga matahari kerinduan ini adalah satu-satunya yang saya miliki untuk dijual saat ini, katanya. Dia tidak membenarkan atau menyangkal klaimnya. Wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas. Apa yang kamu inginkan untuk bunga ini? Saya berasumsi Anda tidak hanya tertarik menjualnya untuk beberapa koin kecil, lanjutnya. Dia telah melihat ekspresi terhibur di wajah anak muda itu malam sebelumnya. Jelas bahwa dia tidak tergerak oleh uang sehingga Vixen tidak punya ide lain tentang apa yang bisa menggerakkan pemuda dingin di depannya ini. Dia tidak punya pilihan lain selain bertanya langsung padanya. Saya bersedia menukarnya, Sumin memulai. Dia berbicara perlahan dan setiap kata terdengar jelas di dalam ruangan yang gelap. Wanita itu mencondongkan tubuh ke depan di kursi. Untuk beberapa alasan, dia menahan napas sementara matanya terpaku pada pria muda di depannya. Yang saya butuhkan bukanlah bunga yang indah seperti ini, lanjut Sumin. Yang saya inginkan cukup sederhana. Saya ingin pil obat yang dibuat untuk prajurit tahap awal. Mendengar ini, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini dia. Dia bertanya dengan perasaan antiklimaks. Kamu bersedia menukar bunga matahari kerinduan untuk sesuatu yang tidak berguna seperti pil obat untuk prajurit tahap awal. Anda bahkan tidak akan meminta beberapa untuk tahap lanjutan. Anda seharusnya bisa menukar bunga matahari dengan salah satu pil semacam itu. Sebelum dia mampu menghentikan dirinya sendiri, kata-kata itu sudah keluar dari mulutnya. Dia menyadari sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya. Mengutuk dirinya sendiri, wanita itu bersumpah bahwa dia harus lebih waspada ketika berbicara dengan pria muda berkepala dingin seperti itu. Saya tidak tertarik pada pil prajurit tahap lanjutan, katanya dengan tenang. Kata-katanya menyebabkan wanita itu sekali lagi merasa lega. Mendapatkan bunga matahari kerinduan untuk pil murah akan menjadi pencapaian besar. Biasanya, dia berhasil mendapatkan barang-barangnya lebih murah daripada penilaian lain di dalam toko karena dia mampu mempermainkan kecantikannya. Dalam transaksi saat ini, kecantikannya tidak berguna sama sekali. Dia sudah menerima bahwa harga yang harus dia bayar untuk bunga matahari kerinduan ini akan sangat tinggi. Siapa yang tahu bahwa dia bersedia menjualnya dengan harga semurah itu? Mendengar ini, wanita itu sekali lagi menjadi gembira. Aku akan menjualnya padamu untuk sebuah kotak berisi 100 pil obat dari berbagai jenis yang ditujukan untuk peringkat prajurit tahap awal. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bos.